بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمهم الله ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Raufir Rahim wa ala alihi wa ashabihi alladzina badalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para satid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imran allazi lam yuzkar ismuhum, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Imran Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim kita di dalam pan ilmu tauhid, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita semua dalam menjalankan ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimina walijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'ini hawaijina wa tafrijili humumina wa gumumina wa liqabuni jami'i hawaijina wa maqasidina. Oh ya. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, hadir di rumahnya Allah, hadir di salah satu taman surganya Allah di dunia, berbarengan dengan turunnya hujan, mudah-mudahan berbarengan dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain, setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini, Allah catat akan penggugur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana maklum, setiap malam Selasa terakhir di setiap bulan kita membahas kembali tentang 77 cabang iman. Dan malam hari ini insyaallah yang bakal kita bahas asyu'abatul khamisuna, yaitu cabang iman nomor ke-50. Kemarin kita bahas cabang iman nomor 49, malam hari ini kita bahas cabang iman nomor 50. Berarti sisanya 27 bulan dikurangi libur berapa bulan tuh? 2 bulan, 3 bulan ya, 4 tahunan lagi lah insyaallah. Mudah-mudahan umur panjang kita, sehat, diakui sebagai murid daripada sahibul kitab. Siapa? Syekh Nawawi Tanah Banten. Nah, cabang iman nomor ke-50 di dalam bait dikatakan amsik habibi ma'alaihi jama'ah, yaitu at-tamassuk bi ma'alaihi jama'ah. Cabang iman nomor yang ke-50, wajibnya kita mengimani agar berpegang teguh bima alaihi jamaah, dengan apa-apa yang sudah disepakati oleh para jamaah. Siapa jamaah di sini? Wahum muslimuna, mereka adalah orang-orang muslim. Bahkan fa'innal muslima walau wahidan yuqalu lahu jamaah. Seorang muslim itu walau wahidan, walaupun hanya satu, yuqalu lahu jamaah, disebut sebagai jamaah. Kama afadahu Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami, kata Syekh Nawawi, itulah Syekh Ahmad An-Nahrawi. Nah, wajib kita kalau ingin sempurna iman kita di hadapan Allah, harus selalu berpegang teguh dengan apa yang disepakati oleh para jamaah. Karena muslim nanti bakal terbagi menjadi 73 golongan. Ada yang mengaku Islam, mereka ternyata Jabariyah, ngaku Jabariyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi firqah dalam Islam namanya Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah aja sampai 23 bagian. Ada lagi yang disebut dengan Fulasifah, Nuroniyah, Ibnu Karom, atau yang disebut dengan Karomiyah dan lain sebagainya. Itu yang 73 kata Nabi, kulluhum finnar, mereka semuanya disimpan oleh Allah di dalam neraka walaupun mengaku dirinya sebagai muslim. Illa milatan wahidah, kecuali satu yang bakal selamat. Siapa mereka? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang mengikuti aku, kata Nabi, dan yang mengikuti kepada jamaah para sahabat, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, begitupun sahabat yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi, ashabi kan nujum, para sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Mereka itu
bakal selalu memberikan kepada kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di beberapa abad 300 mulai goncang. Firqah-firqah mulai banyak. Ada yang mengatakan Allah itu berjasad. Ada yang mengatakan Allah itu diam di arasy. Ada yang mengatakan Allah itu laki-laki, malaikat itu perempuan. Ayo. Ada lagi yang mengatakan Allah itu Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya bentuknya. Ada lagi yang mengatakan bahwa manusia tidak punya daya upaya. Pokoknya apapun kehendak Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah tak punya daya upaya. Allah nggak punya kekuatan ngatur manusia. Manusia hanya ngatur dirinya sendiri, sakit oleh dirinya, mati oleh dirinya. Allah tak campur tangan. Itu pun sama yang mengaku seorang muslim. Ahli sunnah nggak demikian. Tawassut, pertengahan. Artinya apa? Wajib dia yang berahli sunnah wal jamaah mengikuti apa yang dipaparkan oleh dua guru. Jadi ada gurunya. Kalau kita ngaji fikih, kita ngambil mazhab Imam Syafi'i. Bukan gak boleh ngambil yang lain, silahkan. Mau ngambil mazhab Hanafi, Nu'man bin Sabit, lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, boleh. Cuman kitabnya nggak turun. Nah, itu yang masalahnya. Mau ngambil mazhab Maliki, lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, itu mazhab Maliki. Sama kitabnya pun tak turun. Atau mau ngambil mazhab Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, lahir 164 Hijriah, wafatnya 241 Hijriah, Mekah Madinah, mazhab Hambali. Cuman sama kitabnya nggak turun. Guru-guru kita di pondok-pondok, di pesantren-pesantren itu yang dipelajari kitabnya bermazhab Syafi'i. Nah, maka dipakailah di beberapa tempat masjid-masjid, mayoritas pengajar-pengajar dalam bidang fikih itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, di mazhab Imam Syafi'i ada dua guru, Syekhon namanya. Siapa? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Oh, inilah jenderal besar. Karena kalau kita langsung ke kitab Imam Syafi'i, nggak bakal kuat otak kita. Imam Syafi'i 5 tahun aja udah hafal Quran. Kita 5 tahun hafal apa? Imam Syafi'i 5 tahun udah hafal Quran. Bayangkan, 7 tahun udah semaan bil goib. Berarti udah 7 tahun itu di luar kepala. Kita pun sekarang 40 tahun di luar kepala. Alhamdulillah, sama, beda tipis doang. Tapi banyak orang hari ini yang menghina Imam Syafi'i. Apa menghinanya? Ada yang tahlilan disebut anak buah Mang Pei. Kurang ajar itu. Ke Imam Syafi'i disebut Mang Pei. Bapak nemu kayak begitu, bacok Pak. Insya Allah bapak yang bacoknya dapat pahala dan masuk penjara. Nah, iyalah tetap dia. Nah, kalau dalam urusan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, yang diambil siapa? Syekhon. Siapa Syekhon? Syekhon di sini Syekh Junaidil Baghdadi wa Syekh Sirri Sikoti. Nah, ada dalam tauhid Ahlussunnah wal Jamaah itu, ida utiqatu ahli sunnah wal jamaah unsurifa ila Abu Hasan al-Ash'ari wa Abu Mansur al-Maturidi. Jadi kalau ngomongin ahli sunnah wal jamaah, ngomongin jamaah, itu pemimpinnya Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini dua guru dalam i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka kalau kita pun ingin selamat, maka jangan sampai keluar dari apa yang sudah dijelaskan, dipahami, diajarkan oleh mereka para jamaah. Di antaranya dua guru tersebut, itulah Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua, bihablillah, di dalam hablillah. Hablillah itu tambang Allah. Artinya kalau dalam tafsir, aidinul Islam. Berpegang teguhlah kalian dalam agama Islam
jami'an seluruhnya, wala tafarraqu dan janganlah kalian berpisah-pisah atau bercerai-berai. Nah, kita pun sama, harus bersatu, jangan sampai kita terpecah belah. Siapa yang mecah belahnya? Islam juga. Islam yang bagaimana? Mereka lah golongan orang-orang munafik. Tuh lihat yang bunuh kepada Umar bin Khattab, siapa? Orangnya sholat. Orangnya sholat, dia mengaku mengizharkan Islam, menzohirkan seorang muslim, sholat, puasa, tapi ternyata dialah pelaku yang membunuh kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah. Lagi sholat subuh Sayyidina Umar, ditusuk dari belakang, datang ke depan, tusuk lagi depannya, sampai ususnya terputus. Meninggal Sayyidina Umar bin Khattab. Yang bunuh munafik. Yang bunuh Sayyidina Utsman bin Affan munafik. Orang Yahudi yang menyamar dia masuk dalam Islam, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin berjamaahnya, tapi menjadi pemimpin munafik pada waktu itu. Dan salah satu daripada ketika melaksanakan perang Uhud, itu perang Uhud umat Islam 1000 melawan kafir Quraisy pada waktu itu 3000. 300 orang pergi meninggalkan Nabi, berarti Nabi sisa 700. Kalah Nabi pada waktu perang Uhud. Siapa yang pergi? Golongan munafik. Pemimpinnya siapa? Abdullah bin Sabah. Dialah pembesar yang membunuh kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan lehernya kena panah sampai tembus. Sampai 9 tusukan di dadanya Sayyidina Utsman. Sampai istrinya pun menahan pedang, Siti Nailah, sampai tangan jari-jarinya itu patah semuanya. Coba bayangkan, yang bunuh muslim-muslim juga, tapi muslim di sini mereka golongan orang-orang munafik. Siapa yang bunuh Sayyidina Ali? Muslim, namanya bagus, Abdurrahman bin Mulzam. Namanya Abdurrahman. Tapi jangan semua nama Abdurrahman, pembunuh Ali. Bukan. Namanya bagus. Tapi ya itu tadi, karena dia memang seorang munafik, munafikna i'tiqadi. Nah, munafik ada 2 nih, Pak. Ada munafik yang pertama, munafik amali. Sama-sama buruk. Cuman dosa besar, tapi nggak sampai masuk derajat kufur. Ada munafik kedua, namanya munafik i'tiqadi. Man yazharu annahu min ahlil akhirah walakinnahu fil waqi min ahli nar. Orang yang menampakkan dirinya ahli akhirat, ahli Allah, tapi sesungguhnya dia tempatnya bakal disimpan di dalam kerak api neraka. Itu orang munafik. Munafiknya munafik i'tiqadi. Salat dilaksanakan, puasa dilaksanakan, ternyata punya tujuan ingin menghancurkan umat Islam, bahkan menghalangi orang-orang yang ingin memeluk dalam agama Islam. Itu golongan orang munafik. Nauzubillah. Kalau munafik amali kayak gimana? Ini dosa besar. Idza hadasa kadaba, itu salah satunya. Kalau ngomong bohong, kalau dikasih amanah khianat. Itu salah satu daripada ciri-ciri golongan orang munafik. Ada orang ditanya, ini bukan munafik i'tiqadi, Zaid, kamu suka nggak sama si Hindun? Apaan sih lu? Enggak gua. Bener lu, kalau nggak suka ntar gua kasih sama yang lain. Enggak, munafik lu. Nah, sudah ada orang kayak begitu kan? Nah, ini munafik di sini bukan ngomongin munafik i'tiqadi, tapi menjelaskan tentang munafik amali. Munafik amali tetap jelek, dosa besar, bahkan dia wajib taubat. Berbeda dengan munafik i'tiqadi. Nah, kalau munafik i'tiqadi, mereka yang menzohirkan Islam, tapi sesungguhnya mereka bukanlah Islam, tapi musuh di dalam selimut, atau yang disebut dengan serigala berbulu. Nah, itulah Pak. Hati-hati. Nah, maka kata Sayyidina Utsman, biar kita enggak tergolong-golongan seperti mereka, biar mereka itu tetap ada di dalam tali agama Allah bersama dengan orang-orang yang soleh, maka khalitatus solihin, rajinlah kita berkumpul, bercampur, duduk dengan orang-orang soleh.
rajin gaulnya dengan orang-orang yang soleh. Walaupun bergaul dengan orang soleh itu bukan kewajiban, bukan. Teman itu harus soleh semuanya, nggak wajib. Kalaupun punya teman dia pemabuk, nggak dosa, asal jangan dia mengikuti keburukannya. Tapi yang paling bagus, khalitatus solihin fadilah. Siapapun dia berteman dengan orang-orang soleh, fadilah, ini merupakan keutamaan. Walaupun berteman atau bercampur dengan orang soleh itu bukan kewajiban, merupakan keutamaan. Wal iktida'u bihim, tapi mengikuti tingkah laku mereka, mengikuti perilaku mereka, ibadah yang mereka laksanakan, fardhu, ini merupakan kewajiban. Banyak di kita orang-orang soleh. Insya Allah kita yang hadir pun termasuk dari golongan orang-orang soleh. Maka kita semua yang hadir, insya Allah calon-calon ahli kubur. Nah iyalah, sebelum masuk surga dikubur dulu kita. Cuman ada syarat Pak, kalau pengen jadi soleh itu hak-hak ibadahnya jalanin. Soleh itu al-qaimun nabi hukukil wa hukukil ibad. Dia bisa melaksanakan hak kepada Allah. Dalam ibadah, orang soleh itu nggak bakal ibadahnya wajib doang, enggak. Yang sunnah dijalankan, nah tanda soleh. Yang sunnah dilaksanakan minimal. Kalau rawatib yang 12 jangan ditinggalkan. Orang yang melaksanakan 12 rakaat dalam rawatib, dia telah menjalankan haknya sholat. Itulah yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Mubarak. Mana? 2 sebelum dohor, 2 setelah dohor, 2 sebelum asar, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Itu. Dan jangan kerajinan. Saking rajinnya 2 setelah subuh. Salat apa 2 setelah subuh? Nah minimal itu. Syukur-syukur tahajudnya rajin. Syukur-syukur sholat duhanya rajin, walaupun hanya 2 rakaat. Tapi dari sekian banyaknya sholat sunnah istimewa, derajat tertinggi sholat sunnah itu apa? Witir. Maka witir jangan sampai ditinggalkan. Maka mazhab Imam Hanafi, sholat itu ada 6. Yang 3 cuma 5. Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i 5. Kalau Hanafi 6 sama witir. Maka witir kalau semalam ditinggalkan walaupun 1 rakaat, dosa di hadapan Allah. Nah kita yang bagus pakai, walaupun di mazhab kita itu sunnah, walaupun hanya 1 rakaat. Tapi kalau bapak-bapak rasanya witirnya 11 rakaat ini. Ada ya 11 rakaat ya? Ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kebohongan bapak-bapak semua. Boro-boro katanya. Ya kita ada yang rajin sholat witir, alhamdulillah. Kapan? Ramadan. Sholat witirnya cuma Ramadan doang. Di luar Ramadan mah boro-boro sholat witir. Nah kalau kita ingin selamat sama dengan apa yang dijalankan oleh para jamaah, ingin termasuk dari golongan orang yang soleh, nggak bakal berpisah daripada pandangan para jamaah, jalankan mukhalitatus sholihin. Salah satu sifatan orang soleh, hak sholat dilaksanakan. Selain hak sholat dilaksanakan, hak puasa dijalankan. Jangan puasa itu Ramadan doang. Mending kalau umur kita nyampe ke Ramadan. Berapa bulan lagi Ramadan? Nah, kurang lebih. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ngaji kita 4 bulan lagi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lama masuk Ramadan, baru puasa. Ya, yang bagus kalau kita ingin disebut orang soleh, wafat dalam keadaan soleh, hak puasanya jalankan. Berapa hari? 3 hari. Nggak perlu puasa kita ngikutin Romo Yai Hanan Maksum Jawa Timur, daher puasanya Pak, bertahun-tahun. Nggak perlu ngikutin kita puasanya kayak Abu Yamu tadi, Pandeglang Cidahu, dari 18 tahun sampai sekarang 70 tahun lebih masih menjalankan puasa setiap hari kecuali hari yang diharamkan. Namanya puasa dahar. Kalau kita puasa dahar beda tuh. Dahar itu setahun, menaun karena udah nyaman. Intinya sebenarnya kenapa berpuasa terus? Biar enak ibadah. Pernah murid itu sampai nanya ke guru, Pak Yai,
Mohon maaf, ada yang nanya ke kami, apa jawabannya ketika guru kalian kok rajin amat puasanya sampai bertahun-tahun, apa nggak sampai lemes? Dijawab, apa jawabannya? Saya ibadah kayak begini, tujuannya satu, biar mudah ibadah. Karena orang yang susah menjalankan ibadah, malas dalam melaksanakan ibadah, itu tandanya ada yang haram di dalam tubuhnya. Nah, itu kata Imam Ghazali. Kalau kita bisa menjaga apa yang masuk ke tubuh kita, bisa menjaga yang masuk ke tubuh kita, yang kita makan, yang kita minum ini yakin halal, yang kita makan, yang kita minum ini nggak ada yang haram, jadi daging dalam tubuh kita, jadi tenaga, itu tubuh yang terisi dengan yang halal pasti bakal mau patuh dan tunduk kepada Allah. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga, makan kadang jangankan yang subhat, yang haram pun dihabiskan sama dia. Akhirnya apabila kita makan nggak bisa menjaga yang masuk ke tubuh kita halal apakah haram, itulah yang menyebabkan kaki berat ke masjid, itulah yang menyebabkan kalau zikir kita ngantuk, itulah yang menyebabkan Al-Quran banyak di rumah boro-boro kita baca, itulah yang menyebabkan bangun malam jam 3 bukan tahajud, ke kamar mandi dia kencing dan tidur. Tidurnya di kamar mandi, Pak, saking ngantuknya. Tuh. Gara-garanya apa? Makanannya. Maka kalau makanan bisa dijaga seperti itu, mudah ibadah. Tapi karena susah, apalagi di akhir zaman sekarang, maka perbanyak puasa, minimal 3 hari lah kita. Kapan 3 hari? Ayyamil bid. Orang yang berpuasa 3 hari setiap bulan, man soma salasata ayyam fi kulli syahr faqad adda haqqos siyam. Barang siapa yang melaksanakan puasa 3 hari di setiap bulan, dia telah melaksanakan haknya puasa. 3 hari, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. 1 hari puasa dia laksanakan, pahalanya sama dengan 10 hari. 2 hari, 20 hari. 3 hari, 30 hari. Maka orang yang puasa 3 hari dalam sebulan, pahalanya sama seperti orang yang puasa 1 bulan. Alhamdulillahirabbil. Tinggal jalanin, Pak. Apalagi yang masih punya kodo kita. Termasuk apa? Rajinkan baca Quran. Hak Quran jalankan sama kita, sebab itu menjadi pedoman hidup kita. Berapa ayat seharinya? Mi'ata ayat. Baca Quran tiap hari 100. Baca Quran tiap hari 100. Berarti pada sholat 20 menit, 20 ayat. Lah kalau 20 ayat Jamaah Imron enteng lah. Rajin Jamaah Imron itu baca Qurannya kan? Rajin ya? Rajin. HP sekarang ada. Beres salam, assalamualaikum, zikir ala kadar, buka 20 ayat, paling 2 menit, 3 menit selesai. Datang asar 20 ayat, datang maghrib 20 ayat, meninggal dunia setiap hari 100 ayat, insya Allah dia meninggal ada dalam syafaat Al-Quran, walaupun dia nggak hafal Quran. Jadi ada orang yang memang orang itu nggak hafal Quran, tapi Al-Quran akan menolong kepadanya. Siapa? Dia yang suka baca Quran. Sehari kalau bisa, yaitu 100 ayat. Jauh kalau kita ngomongin Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kan tahu sendiri. Sholat tahajudnya aja 2 rakaat, 1 rakaat 15 juz, rakaat kedua 15 juz, itu 2 rakaat tahajud hatam 30 juz. Wajar sama Nabi. Utsman, anta fil jannah. Orangnya masih hidup, tapi Nabi memponisnya masuk surga. Ada nggak ke bapak Ustadz bilang begitu? Bapak, anta fil jannah. Wih, mantep amat itu Ustadz. Ustadznya aja nggak jelas. Di mana dia tempatnya? Tahu di sorga, tahu dia di neraka. Nabi udah jelas. Nabi bakal di sorga, ati babal jannati yaumal qiyamati fastabtihu fayaqulul khazinu man anta fa'aqulu Muhammad bika umiltu li ahadin qablaka. Aku datang ke pintu sorga, datang penghuni sorga khazin, dia yang megang sorga. Nanya, man anta, kau siapa? Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Wahai Muhammad kekasih Allah, sorga ini nggak bakal dibuka kecuali pertama yang masuk adalah dirimu. Itu sorga pertama yang masuk Nabi. Nabi yakin bakal pertama masuk sorga. Itu Nabi sampai ada sahabatnya, salah satunya Utsman bin Affan, oleh Nabi waktu hidupnya diponis masuk sorga.
Salah satunya karena cinta dengan Al-Quran. Nah, kita pun sama. Cinta dengan Al-Quran bukan hanya sekedar cinta, bukan hanya sekedar mewakafkan, tapi rajinkan baca. Alhamdulillah Ustadz, saya selalu baca Al-Quran setiap malam Jumat, Yasin. Yasin doang. Itu pun kadang sambil tidur dia. Datang ruh orang tuanya, walaupun hadisnya dhaif, Pak. Itu kalau dalam riwayatnya kan begitu, datang ruh-ruh itu. Lihat keluarganya, datang ke pintu rumahnya, datang ke tempat-tempat di mana keluarganya. Kalau keluarganya lagi ngaji, lagi ibadah, lagi baca Quran, wa fariha, mereka itu senang. Tapi ketika mereka sedang bermaksiat jauh dari Allah, wa hazina, mereka sedih. Itu malam Jumat. Pas dilihat anaknya atau cucunya sedang ngaji Yasin, ya Allah, cucu saya lagi baca Yasin, alhamdulillah. Diliatin aja, kok kertasnya nggak maju-maju dari tadi. Yang lain mah udah maju kemana, ternyata diem aja dia. Ampun, ampun. Nah, itu termasuk mukhalitatus sholihin, bergaul selalu dengan orang-orang yang soleh, merupakan fadilah, keutamaan. Tapi wal iqtida'u bihim faridah, tapi mengikuti mereka orang-orang yang soleh merupakan kewajiban. Termasuk apa? Kata Sayyidina Utsman, ziaratul kubur fadilah. Berziarah kubur itu fadilah. Fadilah itu enggak wajib, sunnah atau utama, bagus. Rajinkan ziarah kubur, bagus. Tapi wal isti'dadu laha faridah, mempersiapkan diri masuk kubur, faridah, wajib. Jadi jangan sampai kita ziarah rajin tapi nyiapkan amal untuk mati nggak rajin. Kalau berziarah luar biasa, Kiai Anu, Syekh Anu, Wali Anu hampir setiap bulan berangkat ziarah, tapi ke masjid boro-boro, ngaji boro-boro, diajak zikir nggak mau, diajak tadarus kagak mau. Ziarah rajin, bukan jelek, bagus. Bahkan ziaratul kubur fadilah. Orang rajin melaksanakan ziarah kubur fadilah, merupakan keutamaan. Tapi wal isti'dadu laha, mempersiapkan diri untuk masuk kubur, itu merupakan kewajiban. Sebab kita semua pasti bakal mati, pasti bakal meninggal. Bapak bakal meninggal, saya bakal meninggal. Kita itu nanti bakal meninggalkan alam dunia. Sebaik-baiknya orang yang meninggalkan alam dunia dikenang namanya dengan amal-amalnya yang dia laksanakan. Maka kita itu di dunia cuma nunggu doang. Cuma nunggu. Nunggu apa? Nunggu datangnya kematian tersebut. Cuman menunggu itu kan membosankan. Betul tidak? Bosan kita nungguin aja. Akhirnya Allah ngasih hiburan ke kita. Mana hiburannya? Dikasih istri, dikasih anak, dikasih kendaraan, dikasih jabatan. Itu hiburan sebenarnya. Hiburan biar kita nggak bosan, pada akhirnya kita bakal meninggal dunia. Kita aja nunggu di apotek, nunggu di puskesmas. Datang jam 8, ngambil karcis, ternyata sudah nomor 305. 305. Yang dipanggil baru nomor 3. Gimana coba? Wah, nunggunya juga ini. Bosan, yuk keluar. Ada yang main dulu, ada yang jajan dulu. Sama kayak begitu. Kita di dunia paling berapa tahun? Maka ada salah satu amalan yang bisa melunakkan hati, apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu dulu dilarang sebelum kuat tauhid umat Islam. Naha an ziaratil kubur, aku larang kata Nabi, nggak boleh ada yang ziarah kubur. Fazuruha, sekarang aku nggak melarang, silakan kalian berziarah, karena sesungguhnya tujuan melaksanakan ziarah kubur itu satu, apa? Mengingat kepada kematian, tazkiratul maut. Tapi banyak orang hari ini salah paham karena nggak ngaji tauhid. Datang ziarah kubur minta bantu, ada yang maaf minta nomor togel, Pak. Nauzubillah. Ada mantan di sini kayak begitu? Nggak ada ya? Datang ziarah kubur, ya Syekh, hadir. Kuburan disuruh hadir, Pak. Ada sampai suara di belakangnya. Saya mendengar itu, Syekh, bukan Syekh padahal.
Setan kayaknya itu. Datang dia ngomong ke saya, nomor 55 katanya. Akhirnya pas saya pasang, tuh rajinin ziarah ke kuburan itu. Kenapa? Itu luar biasa keramatnya. Gara-gara saya ziarah ke sono, togel saya tembus 2 angka. Bapak jangan curiga saya mantan. Awati ya Ustaz, kayaknya mantan ini. Sumpah Pak, belum pernah saya kayak begitu. Awati ya Bapak nanti curiga nih, Ustaz kayaknya mantan togel juga. Saya tahu dari Ustaz Rohadi juga ini. Nah, hati-hati. Ziarah bagus, cuman tujuannya yang bagus. Kenapa? Mereka yang meninggal dunia ahli Allah. Tuh kurang bagaimana coba? Lah jauh-jauh kita ke wali-wali Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada mungkin daerah yang dekat Banten, ada Abu Yadimiyati sampai sekarang kuburannya itu nggak sepi-sepi. Karena ilmu dan amalnya waktu hidup. Nggak sepi-sepi, banyak orang yang melaksanakan ziarah. Gambarannya bagi kita, nanti kalau kita meninggal dunia, siapa yang menziarahi kita? Nah, itu yang jadi masalah. Tanda orang itu menjadi waliullah siapa? Dia yang kalau sudah wafat banyak orang yang berziarah kepadanya. Belum lama Abu Ya'uci Turtusi almarhum almarfurlah wafat, itu yang berziarah sampai sekarang. Tak berhenti-berhenti orang melaksanakan ziarah, bukan minta sebenarnya, tapi iktibar di dalam diri mereka banyak yang mendoakan. Padahal ilmunya luas, luar biasa, amalnya banyak, meninggal banyak yang mendoakan, pengen kita diakui murid mereka. Nanti gambarannya bagi kita, kalau kita meninggal dunia bagaimana? Berapa banyak amal yang kita laksanakan? Apakah cukup amal ini nanti buat perjalanan akhirat? Kalau kita saja di dunia, untuk besok, lusa, minggu depan, mati-matian kerja. Pokoknya aku harus mati-matian kerja. Untuk apa? Besok makan apa kalau aku nggak kerja? Lusa makan apa? Minggu depan makan apa kalau aku nggak kerja? Kalau dalam urusan dunia aja kita mati-matian cari dunia, apalagi urusan akhirat. Dunia kita paling 60 tahun selesai meninggal, 70 tahun selesai meninggal. Tapi akhirat waktunya panjang. Imam Syafi'i wafatnya tadi 150 Hijriah. Sekarang sudah 1447 Hijriah. Udah berapa ribu tahun umur Imam Syafi'i di alam kubur coba. Berarti amalnya harus banyak. Kalau amal di kubur kita nggak banyak, bahaya Pak. Bahaya. Sama aja kayak kita mau berangkat ke luar kota nggak bawa bekal, gimana coba? Kita berangkat mau ke Tasik, berangkat mau ke Jawa, tapi nggak punya bekal. Orang naik bis, turun, bisa makan dia di rumah makan, di warteg, dia bengong aja. Karena bekalnya nggak ada. Nah, maka persiapkan bekal itu dengan sebaik-baiknya. Karena ziaratul kubur fadilah, berziarah kubur itu merupakan fadilah keutamaan, bagus, sunnah bahkan dianjurkan, tapi wal isti'dadulaha, mempersiapkan diri agar supaya mengingatkan kita semua sama bakal meninggal, kita bakal masuk ke kubur, itu fardhu, merupakan kewajiban. Bahkan ada dalam hadis dikatakan, innal qabra awalul manazil, kuburan itu awalnya tempat, awalul manazilil akhirah, kuburan itu awalnya tempat akhirat, fa inan najam minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat ketika dikubur, perjalanan ke sononya mudah. Tapi sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau di alam kubur saja ternyata kita berat, dapat siksaan, dapat azab kubur, perjalanan nanti setelah kubur bakal lebih berat. Nah, maka kita yang sekarang masih sehat, alhamdulillah, perbanyak doa bagi orang-orang yang kita cintai, khususnya yang sudah menghadap kepada Allah. Banyakin doa. Mal mayyit bil qabri ila kal gurikil mugawis. Tidaklah orang yang meninggal dunia itu di kuburnya seperti orang yang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan. Orang mati itu tenggelam kepalanya, tangannya di atas, tolong, minta tolong dia ke kita. Cuman kita nggak mendengar jeritannya. Untungnya mereka selalu senang setiap hari Jumat. Kenapa senang setiap hari Jumat? Karena ada khotib yang berdoa ketika Jumat, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Dalam satu riwayat itu para ahli kubur senang, Pak. Mereka senang setiap hari Jumat kalau Jumatan. Kenapa? Didoakan oleh khotib. Maka doa itu menjadi rukun dalam khutbah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Masa kita mau nyenangin orang tua kita, saudara kita, teman kita, kekasih kita hanya di hari Jumat tiap malam? Karena ada orang meninggal dunia membawa banyak dosa, tapi bangkit dari kubur kayauma wulida min batni ummi, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kok bisa? Ternyata banyak saudara-saudaranya yang mendoakan selama dia wafat dalam keadaan membawa iman. Kalau wafat meninggal bawa iman masih bisa selamat, karena khusus bagi umat Nabi ini Allah nggak ngasih ke Nabi yang lain. Nggak dikasih Nabi Adam, nggak dikasih ke Nabi Nuh, nggak dikasih ke Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa nggak dikasih. Kalau umat mereka meninggal dunia, selesai. Amal kita nggak bisa nyampe ke mereka. Tapi umat Nabi beda. Nabi suatu hari bengong diam. Sama Nabi juga manusia. Nabi bengong mikirin apa? Bukan mikirin besok bayar motor gimana. Kagak. Bukan mikirin besok jajan anak gimana. Kagak. Nabi mikirin umatku kalau meninggal dunia bawa dosa gimana nanti nasibnya. Tak lama datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, apa yang membuat engkau menangis? Umatku, wahai Jibril. Aku khawatir umatku nanti kalau meninggal dunia mereka bawa dosa, disiksa mereka di kuburnya. Apa kata Jibril? Muhammad, Allah memberikan kepada engkau 5 hal, ke nabi lain tidak. Salah satunya aja. Apa salah satunya? Yarfa'u azaba anil amwat bidu'ail ahya. Allah akan mengangkat, menghilangkan dosa orang mati dengan doa orang hidup. Orang mati dosanya diangkat dengan doanya orang yang hidup. Artinya apa? Kalau ada orang tua meninggal dunia sedang disiksa oleh malaikat mungkar nakir, bahkan turun jabaniyah, diinjek, anaknya berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Itu malaikat ketika hendak menghukum, memukul, menyiksa kedua orang tua, oleh Allah disuruh berhenti. Hei malaikat, berhentilah engkau, malulah engkau menyiksa orang tua yang anaknya sedang mengangkat tangan ke langit kepadaku agar memohon ampun akan kedua orang tuanya. Berhenti coba. Apalagi kalau doa itu selalu kita panjatkan setiap hari. Terlebih yang bagus apa? Doanya datang ke rumahnya. Di mana rumahnya? Tempat kuburnya. Itulah yang paling bagus berdoa. Bukan berarti tempat datang ke kubur itu haram, bukan. Memang pasalnya berdoa yang bagus di kuburnya. Itu yang paling bagus. Ya minimal kalau jauh setahun sekali lah. Ada jamaah kayak gini, Pak. Mujarah ke rumah orang tuanya, pas tahu, ya Allah Ustadz, saya udah lumayan lama nggak jarah-jarah. Tolong Ustadz antar saya jarah. Ya udahlah, saya antar. Pas datang, nanya, kuburannya mana Pak? Depan Ustadz. Datang ke depan, yang mana Pak? Mana ya, saya lupa lagi Ustadz. Kayaknya depan itu Ustadz. Akhirnya ditemukan. Alhamdulillah nemu, berdoa, selesai, datang temennya. Kamu ziarah siapa? Orang tua. Itu bukan kuburan orang tua kamu, katanya. Tuh kuburan orang tua kamu yang di sono bloknya. Dalam hati, kayaknya nih orang nggak pernah jarah nih ke orang tua. Saya tanya, emang bapak udah berapa lama nggak jaroh? Belum lama sih Ustadz, ada mungkin 30 tahunan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas, karena mereka itu nunggu kita. Makanya kalau datang ke kubur kalimatnya apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka itu hadir di situ. Mereka menjawab salam kita, tapi untung kita nggak mendengar. Mending jangan denger lah. Ngeri juga Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Nggak jadi jarah kita. Jangan jadi lah. Kenapa? Ngeri amat katanya. Ya minimal kalaupun kita udah tahu tuh kuburannya di situ, ngelewat kita, berhenti sebentar, tangan kita ke ataskan, assalamualaikum ya abi, wassalamualaikum ya ummi, selesai, balik, itu pun udah doa. Tapi kalau deket nggak sampai jauh, datangi,
minimal baca Fatihah, minimal. Allahumma ausil sawba makratuhu wa barakata matautu ila arwahi fi hadil makbaroh. Ya Allah, saya berausil dengan bacaan surat ini yang bakal saya kumandangkan. Mudah-mudahan ini manfaat surat yang saya kumandangkan, diberikan keringanan daripada siksa kubur, diberikan nikmat kubur kepada ini sahibul makbaroh. Al-Fatihah, beres. Baca kulhu, baca palak, baca anas, balik. Nggak lama. Yang lama apa? Nongkrongnya, Pak. Ngopi, jaraknya paling berapa menit? Cuman ngopinya itu ada yang 3 gelas, ada yang 2 gelas, lama. Nah, maka selalu senantiasa kita berpegang teguh dengan apa yang disepakati oleh para jamaah. Insya Allah kita semua akan selalu ada di dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna dari cabang iman nomor yang ke-50. Insya Allah nanti kita bahas cabang iman nomor yang ke-51 di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat wal afiat oleh Allah dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Astagfirullahaladzim ya jalal wal ikram. Allahumma salli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sadatina wa rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bibaldi subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.